Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan, salam sehat selalu untuk kita semua. Pada hari ini, tanggal 11 Maret tahun 2024. Bagi yang beragama Islam, mungkin ada yang sudah mulai melaksanakan ibadah puasa. Namun ada juga yang belum mulai karena sesuai dengan yang kita ketahui bersama bahwa dari Muhammadiyah, Ormas terbesar Islam, telah menetapkan 1 Ramadan itu pada hari Senin, pada hari ini. Oleh karena itu, pada sebagian dari saudara-saudara kita yang sudah mulai melaksanakan ibadah puasa dan ada juga yang belum mengikuti ketentuan pemerintah yang menetapkan 1 Ramadan jatuh pada hari Selasa besok. Apapun yang kita ikuti, baik itu Muhammadiyah maupun oleh mengikuti pemerintah, mudah-mudahan eh, kita semua selalu sehat dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjalani ibadah puasa selama 1 bulan ini. Pada kesempatan ini saya ingin membahas satu hal yang saya pikir eh, hal yang cukup baru yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa di desa, karena kita ketahui bersama bahwa LKPP melalui Direktorat Pengembangan Profesi dan Kebijakan telah menerbitkan Keputusan Deputi Nomor 2 Tahun 2024 tentang model dokumen swakelola pengadaan barang dan jasa di desa. Kepdep 2 2024 ini sebetulnya telah terbit pada tanggal 22 Januari 2024, namun karena masih belum ada kegiatan sosialisasi resmi yang dilakukan oleh LKPP, maka bisa jadi banyak pihak yang belum mengetahuinya. Oleh karena itu pada kesempatan ini izinkan saya untuk mengajak kita semua untuk bisa mereview apa isi daripada keputusan deputi tersebut. Saya langsung saja uh, membuka keputusan deputi tersebut. Keputusan Deputi Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP nomor 2 tahun 2024 tentang model dokumen swakelola pengadaan barang dan jasa di desa. Yang menjadi dasar pertimbangan diterbitkannya keputusan Deputi ini adalah bahwa untuk melaksanakan pengadaan barang jasa di desa yang mengutamakan peran serta masyarakat melalui swakelola perlu menetapkan keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP tentang model dokumen swakelola. Dasar mengingatnya itu seperti biasa adalah Perpres tentang pembentukan LKPP 106 tahun 2007, kemudian Peraturan LKPP tentang pengadaan barang dan jasa di desa, yakni Peraturan LKP nomor 12 tahun 2019, dan yang terakhir Peraturan LKP nomor 2 tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja LKPP. Kita langsung kepada isinya adalah dalam keputusan deputi ini terdapat lampiran MDP, ya, model dokumen swakelola, yang atau kita menyingkat menjadi model MDS, ya, bukan MDP, MDS. Model dokumen swakelola pengadaan barang jasa di desa. Ini terdiri dari 4 lampiran. Lampiran yang pertama berisi model dokumen perencanaan pengadaan barang jasa di desa. Kemudian lampiran kedua berisi model dokumen persiapan swakelola PBJ di desa. Kemudian lampiran 3 model dokumen pelaksanaan swakelola. Kemudian lampiran 4 model dokumen persiapan pelaporan pengadaan barang jasa di desa. 4 lampiran ini menunjukkan atau mewakili tahapan daripada kegiatan pengadaan barang jasa di desa yang tentu saja melewati tahapan perencanaan, tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan terakhir adalah pelaporan. Ya, kita langsung saja masuk kepada isinya. Isinya apa saja sih model dokumen tersebut? Yang pada lampiran 1 ini adalah terkait dengan perencanaan.
kita ketahui bersama bahwa dalam pengadaan barang jasa di desa pun terdapat tahap perencanaan yang harus dilewati dan dilalui oleh pelaku pengadaan barang jasa di desa. Di tahap perencanaan ini, contoh dokumen atau model dokumen yang telah disusun oleh LKUP ini adalah terdiri dari dua contoh dokumen. Yang pertama adalah contoh SK Kepala Desa tentang penetapan tim pelaksana kegiatan atau TPK. Bapak Ibu sekalian, tentu kita mengetahui bahwa sejak terbitnya peraturan LKPP nomor 12 tahun 2019, terdapat suatu pengaturan yang cukup berbeda secara signifikan yang terkait dengan tim pelaksana kegiatan ya. Kalau kita bandingkan singkatan TPK ya, TPK di era sebelumnya, itu era PBJ di desa yang masih diatur oleh peraturan LKPP nomor 3 tahun nomor 13 tahun 2013 maupun berubah di tahun 2015 itu tim atau TPK itu masih singkat dengan tim pengelola kegiatan yang tugasnya sangat lebih luas daripada TPK yang saat ini atau tim pelaksana kegiatan. Nah, jadi di model dokumen sekolah ini diatur contohnya, dibuat format atau template SK penetapan timnya. Kemudian yang kedua adalah contoh dokumen pengumuman perencanaan pengadaan. Kita langsung kepada contoh SK-nya ya. Nah, di sini seperti biasa sudah pasti SK penetapan TPK atau tim pelaksana kegiatan, tentunya yang menetapkan adalah kepala desa. Jadi kepala desa menetapkan SK ini sangat sederhana ini SK-nya, menimbang, mengingat, dan seterusnya, kemudian menetapkan keputusan kepala desa tentang penetapan tim pelaksana. Tim pelaksana kegiatan, nama-nama sebagaimana terlampir. Nah, ini dia. Jadi untuk kita ketahui bersama bahwa tim pelaksana kegiatan itu berdasarkan peraturan LKPP 12 2019 itu terdiri dari tiga unsur ya. Tiga unsur. Yang pertama adalah unsur perangkat desa ya. Unsur perangkat desa, kemudian yang kedua adalah unsur lembaga kemasyarakatan desa, kemudian yang ketiga adalah unsur masyarakat. Itu adalah tiga pihak yang masuk dalam kategori yang dapat ditetapkan sebagai tim pelaksana kegiatan. Ya, saya di sini contohnya sangat sederhana. Lampirannya adalah daftar tim pelaksananya, ada ketua, terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. Kemudian dalam dokumen ini juga, ya selanjutnya dokumen yang kedua dari contoh model dokumen sekolah adalah contoh dokumen pengumuman perencanaan pengadaan. Jadi di tahap perencanaan ini ada kewajiban daripada kepala desa ya. Kewajiban kepala desa untuk mengumumkan perencanaan pengadaan barang jasa di desa. Ini contohnya sangat sederhana. Item yang diumumkan adalah yang pertama nama kegiatan, kemudian nilai pengadaannya, cara pengadaannya apa, apakah melalui swakelola atau penyedia, kemudian keluaran atau outputnya apa, volumenya berapa, satuannya apa, kemudian nama TPK-nya. Jadi dalam setiap kegiatan swakelola dalam setiap kegiatannya pada desa tersebut ditentukan nama TPK-nya masing-masing, nama tim pelaksana kegiatan. Misalkan kegiatan A, nama TPK-nya 123, kegiatan B, nama TPK-nya 123. Kemudian yang berikut yang diwajib diumumkan adalah lokasi kegiatannya di mana. Kemudian yang terakhir adalah waktu pelaksanaannya. Selama berapa hari. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ini dimasukkan dalam format seperti ini ya. Contohnya,
Dalam format model dokumen sekolah ini juga dilengkapi dengan petunjuk pengisian, ya, jadi sangat memudahkan. Jadi ketika kita membaca petunjuk pengisian dan kita bandingkan dengan formatnya, ini tinggal diisi saja, sudah ada. Apabila kita belum memahami bagaimana cara mengisi, bisa diikuti petunjuk pengisian yang sudah terdapat dalam lembaran berikut ini. Kita lanjut pada yang lampiran 2, ya. Di lampiran kedua ini terdapat 4, ya, 5, ya. Sebenarnya ada 5, ya. Ada 5 contoh dokumen yang telah diatur template-nya. Yang pertama adalah kegiatan dalam persiapan swakelola. Dan yang kedua adalah contoh dokumen spesifikasi teknis. Yang ketiga, contoh dokumen RAB pengadaan. Yang keempat, contoh gambar rencana kerja. Dan yang kelima, contoh surat penyampaian dokumen persiapan swakelola. Ini sudah kita lihat langsung di sini dokumennya. Contoh dokumen spesifikasi teknis. Ya, di sini judul spesifikasi teknis pekerjaan titik-titik desa titik-titik tahun sekian. Sangat sederhana, spesifikasi teknisnya hanya nomor, berisi nomornya 1, misalkan uraiannya apa, spesifikasinya apa. Sangat-sangat sederhana, ditandatangani oleh kepala seksi atau kepala urusan, Bapak Ibu. Jadi untuk diketahui bersama bahwa kepala seksi atau kasih dan kepala urusan atau kaur, kasih kaur yang merupakan perangkat di desa itu kalau kita analogikan dalam PBJ pemerintah, ya, PBJ pemerintah PP 19 2018 itu diibaratkan seperti pengguna anggaran, dan bisa juga dapat dianalogikan seperti pejabat pembuat komitmen. Ya, jadi di sini juga sudah dilengkapi petunjuk pengisiannya. Cara pengisian sudah ada. Lanjut yang berikut, kerangka acuan kerja. Ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran output, lokasi pekerjaan, sumber pendanaan, nilai pekerjaan, kode rekening, nama kasih kaur, kemudian nama TPK-nya, ruang lingkup pekerjaan, spesifikasi teknis dan volume pekerjaan jika diperlukan, peralatan, material, personil, jangka waktu penyelesaian, laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan, laporan pelaksanaan pekerjaan yang telah selesai 100%. Ditandatangani oleh kepala seksi atau kepala urusannya. Karena dokumen spesifikasi tentunya ya yang tanda tangan adalah pihak yang memiliki kewenangan dalam hal ini sebagai pengguna anggaran, yaitu kepala seksi atau kepala urusan. Kemudian yang berikut adalah rencana anggaran biaya RAB, ya. RAB-nya ini kita lihat terdiri dari tahap persiapan, presentasinya sekian, tenaga kerja, bahan, peralatan, total pekerjaan persiapan. Kemudian berikut pekerjaan, oh ya, ini contoh saja, ya. Ini contoh jika pekerjaannya, misalkan pekerjaan konstruksi, yang dimulai dari pekerjaan persiapan itu, itemnya apa saja, ada tenaga kerja, ada bahan, ada peralatan. Di sini diisi volumenya berapa, satuan, harga satuan, dan jumlahnya. Sampai pada jadwal pekerjaan pun sudah masuk dalam format RAB ini. Seperti itu. Kemudian totalnya berapa di persiapan, kemudian pekerjaan berikut, ya, contohnya pekerjaan berikut. Itemnya sama, tenaga kerja, bahan, dan peralatan. Kemudian yang berikut juga pekerjaan yang berikut sama, tenaga kerja, bahan, dan peralatan. Totalnya berapa dari seluruh item tadi, dan ditandatangani oleh kepala seksi atau kepala urusan. Contoh pengisian yang ada. Kemudian berikut adalah gambar rencana apabila diperlukan.
Di keterangan di bawah ini tertulis bahwa gambar rencana kerja diisi dengan gambaran konstruksi bangunan yang akan dilakukan, misalnya dalam bentuk desain arsitektur, desain atau arsitektur sederhana, sehingga pelaksana kegiatan mendapatkan gambaran untuk bangunan yang akan dikerjakan. Kemudian yang kedua, gambar rencana kerja menggunakan skala dari bangunan yang sebenarnya, sehingga perlu dimasukkan ukuran bangunan, material yang digunakan, dan komponen lain yang dituangkan dalam spesifikasi teknis. Kemudian yang contoh dokumen yang terakhir adalah contoh surat penyampaian dokumen persiapan. Ini seperti biasa, setelah dokumen persiapan jadi, maka Kasih atau KAUR menyampaikan kepada tim pelaksana kegiatan, ya, tim pelaksana kegiatan. Karena kalau kita menganalogikan tim pelaksana kegiatan ini, eh, dianalogikan seperti pengadaan PBJ pemerintah itu, tugasnya itu bisa seperti pokja pemilihan. Selain sebagai pokja pemilihan, tugasnya juga bisa juga seperti pelaksana swaklola, ya. Dua fungsi yang di apa namanya ada dalam dirinya TPK atau tim pelaksana kegiatan adalah bisa berfungsi sebagai pihak yang memilih penyedia dan bisa berfungsi sebagai pihak yang melaksanakan pengadaan secara swakelola. Di sini dalam contoh ini, dokumen contoh surat penyampaian dokumen persiapan ini yang ditandatangani oleh PPK, tentunya dokumen persiapan berisi spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja, kemudian RAB, kemudian gambar rencana. Oke, itu sudah di tahapan persiapannya. Sekarang kita masuk pada tahapan pelaksanaan swakelola. Di tahapan pelaksanaan swakelola ini, dalam Kepdep ini sudah diatur, diberikan contoh, ada 4 contoh juga ya, ada 4 contoh. Yang pertama adalah contoh laporan kemajuan pekerjaan. Kemudian yang kedua, contoh laporan penggunaan material bahan, sarana prasarana atau peralatan, dan tenaga kerja. Kemudian yang berikut, contoh laporan evaluasi kegiatan swakelola berdasarkan hasil pengendalian. Kemudian yang keempat, contoh pengumuman hasil kegiatan pengadaan secara swakelola. Kita langsung masuk pada dokumennya. Dokumen yang pertama adalah kegiatan. Ini adalah catatan hasil pembahasan kegiatan persiapan pengadaan. Oh, ini hanya contoh notulen ya, notulen dapat pembahasan kegiatan. Ini di dokumen ini dibuat oleh tim pelaksana kegiatan ya, kemudian diketahui oleh kepala desa. Petunjuk pengisiannya sudah jelas, sudah ada. Kemudian yang berikut ada laporan kemajuan pekerjaan. Laporan kemajuan pekerjaan ini merupakan laporannya Kasih KAUR dalam melakukan pemantauan ya. Jadi pada pekerjaan swakelola ini, meskipun dilaksanakan oleh TPK atau tim pelaksana kegiatan, Kasih KAUR pun berkewajiban untuk melakukan pemantauannya dan pengendalian. Di sini Kasih KAUR berdasarkan pemantauan, hasil pemantauannya, menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan kegiatannya itu. Contohnya di sini adalah ada tahap kegiatan, perbandingan antara rencana dan realisasi, ya. Kemudian biayanya, ada persentase kemajuan, jadwal pelaksanaannya. Di sini tahap kegiatannya terdiri dari yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap pekerjaan, yang ketiga dan seterusnya. Di sini Kasih atau KAUR membandingkan item atau biaya pada rencana dan dibandingkan dengan realisasinya pada setiap tahapannya, tahapan persiapan, pelaksanaan maupun tahapan selanjutnya.
Kemudian di sini sudah juga terlihat sudah ada cara pengisian atau petunjuk pengisiannya. Kemudian yang berikut ada contoh laporan penggunaan material, bahan, sarana, prasarana, peralatan, dan tenaga kerja. Di sini sangat sederhana. Laporan penggunaan sumber daya ya. Di sini laporan penggunaan sumber daya pada pengadaan periode sekian. Yang diisi hanya 3 item saja ya, yaitu sumber daya tenaga kerja, sumber daya bahan material, sumber daya sarana dan prasarana. Yang diisi adalah volume, total biaya pada rencana, dan volume total biaya pada realisasi. Dibuat oleh Ketua TPK, ditandatangani oleh Ketua TPK, dan diverifikasi oleh KASI dan atau KAUR ya. Jadi tentunya kalau kita melihat dokumen ini menunjukkan bahwa laporan penggunaan sumber daya itu dibuat oleh TPK dan tetap diverifikasi oleh KASI dan KAUR. Jadi KASI dan KAUR pada saat pelaksanaan tahap pelaksanaan swakalola tidak bersifat pasif, tetapi tetap aktif memantau, dan dibuktikan dengan pada saat pelaporan penggunaan sumber daya ini, KASI KAUR pun punya kewenangan melakukan verifikasi kebenaran daripada laporan tersebut. Petunjuk pengisiannya sudah ada. Kemudian yang berikut, contoh laporan evaluasi kegiatan swakalola berdasarkan hasil pengendalian. Nah, di sini, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa KASI atau KAUR pada pelaksanaan swakalola di desa itu sifatnya adalah aktif, tidak pasif. Salah satunya dibuktikan dengan membuat laporan evaluasi kegiatan. Jadi di sini contohnya adalah dalam bentuk surat dari KASI atau KAUR perihal laporan evaluasi kegiatan swakalola berdasarkan hasil pengendalian. Surat ini ditujukan kepada Ketua Tim Pelaksana Kegiatan atau TPK bahwa untuk menindaklanjuti hasil pengendalian pelaksanaan kegiatan swakalola periode sekian sampai sekian, berikut dalam disampaikan laporan pengendalian pelaksanaan kegiatan sebagaimana terlampir. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut terkait jadwal, terkait biaya, terkait presentasi kemajuan. Untuk itu kami minta agar TPK dapat melakukan perbaikan atau tindak lanjut berdasarkan hal-hal tersebut di atas. Inilah laporan yang disampaikan oleh KASI KAUR kepada tim pelaksana kegiatan untuk menjadi perhatian dan untuk ditindaklanjuti oleh TPK. Kemudian yang terakhir di tahapan ini adalah contoh pengumuman hasil kegiatan pengadaan. Jadi untuk diketahui bahwa hasil kegiatan pengadaan barang jasa di desa itu wajib diumumkan. Siapa yang memiliki kewenangan untuk mengumumkan hasil kegiatan PBJ secara swakalola, yang punya kewenangan itu adalah tim pelaksana kegiatan. Di sini kita lihat contohnya adalah ada kop surat TPK, tim pelaksana kegiatan, dengan judul pengumuman hasil kegiatan pengadaan secara swakalola. Tim pelaksana kegiatan desa menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan tahun anggaran sekian sebagai berikut ya. Yang diumumkan ada 5 hal. Yang pertama adalah nama kegiatan, kemudian yang kedua nilai pengadaannya, yang ketiga keluaran atau outputnya, kemudian yang keempat lokasi pekerjaannya, yang kelima adalah waktu pelaksanaan. Ini pengumuman hasil pengadaan ini ditandatangani oleh seluruh tim pelaksana kegiatan, baik ketua, sekretaris maupun anggota. Ya, itu tadi yang ketiga ya pada tahap model dokumen swakalola untuk tahap pelaksanaan. Sekarang di tahap terakhir ya. Di tahap terakhir itu adalah dokumen pelaporannya. Dokumen pelaporan swakalolanya itu di sini yang diatur itu hanya ada 2 dokumen saja ya. Yang pertama adalah contoh berita acara serah terima dan contoh berita acara hasil atau berita acara penyerahan hasil swakalola. Jadi dokumen pertama adalah berita acara serah terima. Ini adalah dokumen
yang dibuat oleh TPK bersama dengan Kasikaur. Karena ini terkait dengan pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh TPK yang selanjutnya diserahkan kepada Kasikaur, maka serah terimanya melibatkan kedua pihak tersebut, yaitu TPK dan Kasikaur. Sangat sederhana, bahwa pada hari ini tanggal sekian bulan sekian tahun sekian kami selaku TPK yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa nomor sekian tahun sekian tanggal sekian tahun anggaran sekian telah menyelesaikan 100% pekerjaan secara sukarela dan menyerahkan seluruh hasil kegiatan pengadaan kepada Kasikaur dengan baik sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen persiapan. Selanjutnya Kasikaur menerima hasil kegiatan pengadaan, yaitu berupa ya nama kegiatannya apa, nilai pengadaan, keluaran output, nama TPK, lokasi pekerjaan, periode pekerjaan. Sangat-sangat sederhana ya dokumen BAST-nya itu, berita acara serah terima ya. Ditandatangani oleh seluruh personil TPK, ketua, sekretaris, dan anggota. Kemudian oleh pihak penerima adalah ditandatangani oleh Kasikaur dan tembusannya kepada kepala desa. Kemudian contoh yang terakhir dari dokumen ini adalah berita acara penyerahan hasil swakelola. Jadi penyerahan hasil swakelola ini merupakan tugas dari Kasikaur ya. Tugas dari Kasikaur setelah menerima hasil pelaksanaan pekerjaan dari TPK, maka Kasikaur memiliki kewajiban untuk menyerahkan kepada pihak yang terakhir ya, maksudnya setelah diterima oleh Kasikaur, maka Kasikaur menyerahkan lagi kepada kepala desa. Kepala desa, maka di sini contoh dokumennya adalah berita acara penyerahan hasil swakelola, yaitu berdasarkan berita acara serah terima ya yang sudah dibuat tadi. Selanjutnya Kasikaur menyerahkan pekerjaan beserta dokumen pengadaan barang jasa kepada kepala desa. Demikian berita acara penyerahan hasil pengadaan dibuat untuk diketahui. Yang menyerahkan Kasikaur, yang menerima kepala desa. Itulah contoh dokumen yang telah dibuat template formatnya oleh LKPP berdasarkan keputusan Deputi Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKP nomor 2 tahun 2024. Semoga dokumen-dokumen yang saya review pada kesempatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.